beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Matlaul Anwar beserta dengan sekjennya itu silaturahim ke Pak Menteri Koperasi dan saya diminta untuk mendampingi. Beliau meminta agar Pak, kalau kata orang Jawa, kalau tahu Jawa enggak? Pak, mohon kalau berkenan kalau ke daerah sesekali kunjungilah koperasi-koperasi yang sudah diinisiasi oleh para penggerak Matlaul Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'da. Yang saya hormati, hadir di sebelah kanan saya keluar rumah habis subuh. Beliau adalah Bu Heni Nafilah, staf ahli Menteri Kementerian Koperasi. Tadi sama-sama naik Garuda. Kita juga agak khawatir Pak, ini putar balik apa enggak? Karena katanya hujan deras dari semalam. Yang saya hormati Bapak Kadis Prof. Koperasi UMKM Kalbar, Pak Ayub Barombo, sehat panjang umur Pak. Jadi Kadis Koperasi tahun-tahun ini agak lumayan hektik, istirahatnya kurang, jam tidurnya kurang karena diperintah langsung sama Pak Presiden Prabowo untuk mensukseskan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di setiap desa. Kalau dulu mungkin Pak Kadis kelilingnya dari satu kabupaten ke kabupaten lain, sekarang harus dari satu desa ke desa yang lain. Saya juga sama soalnya Pak. Saya juga sama beserta dengan Pak Kabid, Pak Edi, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Pak Abdul Ghani, Pimpinan Wilayah Matlaul Anwar. Saya sangat senang sekali hari ini datang di sini. Yang saya hormati juga Pak Ahmadi, Ketua Koperasi Pondok Pesantren Matlaul Anwar. Ada Pak Ibrahim, Kadis Koperasi UMKM Kota Pontianak. Dan seluruh jajaran pengurus, baik pengurus pondok pesantren maupun pengurus koperasi Matlaul Anwar. Ada Ibu Nyai Umi, siapa namanya? Ibu Nyai Umi Marzukoh. Ini orang Jakarta sebenarnya, tapi pengen tinggal di Pontianak. Kalau terhitung senior, beliau adalah senior guru, mentor saya waktu di Jakarta. Tapi lebih senang tinggal di Pontianak kayaknya. Gara-gara ikut suaminya yang paling ganteng, Mas Romawi. Beliau adalah Ketua PW Fatayat NU Kalimantan Barat. Kenapa saya ajak ke atas? Saya mau menyampaikan ke adik-adik yang tercinta cantik-cantik. Saya sama Mbak Umi ini dulu pernah pada posisi seperti adik-adik, jadi santri sekolah madrasah pakai jilbab yang sama ya Mbak. Kayak fotonya masih ada, ngaji sama. Saya menyampaikan apapun yang hari ini adik-adik pelajari, kita tidak pernah tahu ke depan nanti adik-adik mau jadi apa. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah belajar dengan serius, siapkan proses perjalanan seberat apapun, karena setiap manusia punya perjalanan masing-masing. Dinikmati, dijalani, disyukuri, kata kiai saya dulu begitu. Kita tidak pernah tahu suatu saat nanti adik-adik akan menjadi apa. Mbak Umi juga nggak pernah bercita-cita jadi ASN-nya Kemenak yang ada di sini, karena dia dulu orang Jawa. Saya juga nggak pernah bercita-cita dalam usia yang cukup muda jadi wakil menteri. Tapi
Yang pasti yang harus dilakukan adalah menyiapkan diri. Jadi kalau istilah gelas, mau diisi apapun, kita tidak pernah tahu Tuhan Gusti Allah itu akan memberikan entah itu anggur merah, apakah jamu atau air putih atau es sirup, kita belum pernah tahu nih karena itu hak prerogatifnya Gusti Allah gitu. Yang bisa kita siapkan adalah gelasnya harus lapang, luas dan besar. Agar apa? Agar air yang masuk lebih banyak. Kira-kira gitu. Nah, hari ini adik sedang mempersiapkan diri untuk meluaskan wadah itu. Jadi nikmati prosesnya, taati gurunya, belajar yang serius. Syukuri proses-proses kesulitan itu. Kira-kira begitu. Bapak Ibu Bunyai yang saya hormati, yang pertama-tama adalah syukur alhamdulillah. Saya teringat kenapa saya ingin mengunjungi Koperasi Pondok Pesantren Matlaul Anwar Pak Kadis beberapa waktu yang lalu. Pimpinan Umum Pimpinan Pusat Matlaul Anwar beserta dengan sekjennya itu silaturahim ke Pak Menteri Koperasi dan saya diminta untuk mendampingi. Beliau meminta agar Pak, kalau kata orang Jawa, kalau tahu Jawa enggak? Pak, mohon kalau berkenan, kalau ke daerah, sesekali kunjungilah koperasi-koperasi yang sudah diinisiasi oleh para penggerak Matlaul Anwar. Minimal dikunjungi dulu Pak. Minimal dikunjungi dulu. Karena apa? Karena kita juga pengen pondok pesantren yang di bawah naungan Matlaul Anwar ini berdaya secara ekonomi. Kalaupun sekarang belum maksimal, belum profesional, kita harapkan dengan kehadiran Kadis Provinsi, Kabupaten Kota, dengan dampingan beliau, dengan kehadiran kementerian, itu bisa menguatkan azam, bisa menguatkan keinginan dan pendampingan itu mengarah pada titik profesional. Tentu Pak Ketua saya sampaikan, Kementerian Koperasi juga memiliki konsentrasi yang sama untuk memberdayakan khusus di pondok pesantren. Antara pondok pesantren dengan koperasi itu ada dua nilai kesamaan. Yang pertama sama-sama berorientasi pada anggotanya. Kalau di pesantren ya jamaahnya. Pasti yang diutamakan pondok pesantren itu santrinya. Santrinya sama jamaah yang pengajian, itu udah pasti. Kira-kira jamaahnya hari ini ngapalin juz berapa, mereka mendapatkan doa apa, kehidupannya bagaimana, dan lain sebagainya. Orientasinya di jamaah. Yang kedua, kekuatannya organisasi Matlaul Anwar termasuk pondok pesantren, kekuatannya ada di jamaah dan santrinya. Kalau santrinya kualitasnya bagus-bagus, setelah di sini syukur-syukur menempa ilmu lebih tinggi atau kembali ke masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat, pulang jadi tokoh di daerahnya masing-masing, sudah secara otomatis pondok pesantrennya pasti kualifikasinya, kepercayaan masyarakatnya bertambah. Sama kayak koperasi. Koperasi itu kekuatannya ada di anggota. Semakin banyak anggotanya, kesejahteraan koperasinya makin baik karena kumpulan tenaga modal sama kerjanya atau SDM-nya makin banyak. Kopontren juga memiliki sensitivitas tinggi untuk membesarkan koperasi dalam rangka pengelolaan semua sumber daya yang ada khususnya unit usahanya. Pesantren itu pekerjaannya mengaji juga. Dulu apakah tiba-tiba 3 triliun? Ya enggak, pasti sama seperti pondok pesantren Matlaul Anwar yang dimulai dari kecil tetapi dikelola secara profesional. Awalnya anggotanya hanya 100, jadi 200, jadi 300, jadi 400 dan seterusnya. Sekarang 3 triliun. Kementerian Koperasi saja anggarannya hanya 900 miliar. Enggak ada sepertiganya dari yang dikelola satu pondok pesantren. Artinya apa? Secara kemampuan dan kapasitas pesantren itu sangat mampu untuk menjadi profesional dan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Buktinya apa? Sido Kiri 3 triliun. Sunan Derajat
250 miliar, punya pabrik garam, punya outlet hampir, outlet tuh kayak Indomaret cabang gitu, itu hampir 100-an lebih. Bentuknya kemitraan. Ada koperasi yang lain itu ngelola ikan. Jadi punya proses pengelolaan ikan. Jadi bukan santrinya yang suruh bersihin ikan, bukan. Santrinya tetap ngaji, pondok pesantrennya punya koperasi pondok pesantren, punya unit usaha pengolahan ikan. Jadi yang kerja di situ digaji secara profesional, beli dari nelayan, diolah, dijual, pekerjanya ditata kelola secara profesional, setiap bulan atau setiap tahun ada keuntungan, dibagi koperasi, sekian persennya untuk pondok pesantren. Ini namanya tata kelola profesional. Kalau santrinya yang suruh bersihin ikannya yang harus jual ke pasar, ya ini belum profesional, karena dia santri mau ngaji, kecuali memang dia bekerja gitu. Ini harus dibedakan. Saya mau menyampaikan bahwasanya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kalau koperasi pondok pesantren itu dikelola secara profesional, sangat mampu untuk mengelola sesuatu yang besar seperti halnya perusahaan-perusahaan swasta. Jadi salah satu sesepuh pondok pesantren pasti jaringan paling kuat ya. Ini juga yang jadi PR Pak Kadi, saya selalu menyampaikan karena saya juga bagian dari santri, saya juga punya pemikiran jaringan yang paling kuat dari sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang ini adalah jaringan pondok pesantren. Sangat kuat, kenapa? Karena jaringan ini terjaga antara pesantren yang di Papua dengan pesantren yang di Kalimantan, yang di Jawa, pasti ada jaringannya. Keterhubungannya pasti ada, entah itu menantu, entah itu jaringan keluarga, menantu, anak, ponakan, sepupu, atau jaringan guru dan murid, kiai dan santri. Pasti ada, jaringan ini kuat dari mulai Indonesia belum merdeka sampai sekarang. Tetapi memang kuatnya masih di urusan pendidikan, keagamaan dan sosial. Di urusan ekonomi ini memang harus dimulai hari ini. Sehingga jaringan yang sangat berharga ini bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Di Sumatera Utara itu ada pondok pesantren yang sepuh sehingga menaungi atau santri-santrinya sudah punya pondok pesantren di seluruh Sumatera Utara. Karena mereka masih ada keterhubungan, maka kemudian membentuklah komunitas pondok pesantren dalam bentuk koperasi komunitas pondok pesantren. Ada pondok pesantren yang memang unit usahanya peternakan ayam. Jadi selain dikonsumsi habis di pondok pesantrennya, juga dikirim ke pesantren-pesantren yang lain yang memang butuh ayam juga daripada beli di pasar. Ada yang dia sektornya pertanian, nanam padi. Jadi berasnya sisa dari dikonsumsi dalam negerinya pesantren dikirim ke jaringan pesantren yang lain yang mereka tidak punya lahan sawah dan seterusnya. Kita berharap pesantren-pesantren juga memiliki mindset yang sama, memanfaatkan jaringan pesantren ini menjadi jaringan ekonomi. Saya kira itu nilainya tidak kecil kalau memang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kita berharap pesantren-pesantren bisa beradaptasi mengikuti tuntutan zaman agar pada saatnya nanti apapun tantangan di masa depan pesantren tetap bisa adaptif. Masyarakat tetap percaya bahwa pendidikan di pesantren ini adalah terbaik dan melahirkan generasi-generasi terbaik. Pesantren bisa mandiri, tidak bergantung kepada pemerintah, tidak bergantung pada donatur, tetapi dia sumber dayanya mandiri sehingga dia bisa menentukan kebijakannya sendiri dan tidak bergantung sama pihak lain. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Kadi sudah mendampingi Koperasi Pondok Pesantren di Matraul Anwar ini. Sekecil apapun usahanya jangan diabaikan, lakukanlah karena nanti skalanya akan dihitung. Kalau memang sudah perlu akses untuk ke LPDB Pak, nanti kita bukakan akses tersebut. Saya membawa Bu Heni untuk bisa melakukan pelayanan. Bu Heni ini jarang keliling pesantren, jadi saya ajak biar punya insting bahwasanya
di Indonesia yang 280 juta penduduk ini ada loh komunitas-komunitas pesantren yang ikut mencerdaskan anak-anak bangsa dan memberikan sumbangsih kepada negara. Meskipun tidak ada jaminannya dari negara. Karena mereka gurunya bukan ASN, Bu. Bukan ASN, semuanya swasta, mandiri, tapi komitmennya untuk sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa luar biasa. Jadi sudah waktunya memang negara juga hadir di pesantren-pesantren untuk memastikan apa yang mereka perjuangkan ini sama dengan yang diperjuangkan oleh negara. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fil kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumila. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal. Sedang bersilaturahim mengunjungi koperasi Pondok Pesantren Matoul Anwar yang ada di Pontianak. Kita tadi berdiskusi dengan beliau, pengurus dan ada kepala dinas provinsi, dinas koperasi provinsi dan kabupaten kota juga hadir bersama-sama untuk bersilaturahim dan melihat kondisi pertumbuhan koperasi Pondok Pesantren pendampingan kepala dinas atau dinas koperasi provinsi Kalimantan Barat. Kita melihat tadi sudah mengunjungi ke belakang, tempatnya strategis dan sangat mungkin untuk di scale up kebutuhan masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat sekitar dan juga kebutuhan santri yang hampir 600 lebih, hampir 1000 santri. Nah, ini kita harapkan bisa maksimal dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari baik masyarakat umum maupun di kebutuhan pesantren. Koperasi Pondok Pesantren ini terus kita dorong agar tata kelolanya profesional sehingga kedepannya bisa scale up, tidak hanya mengelola kebutuhan retail, tentu peluang-peluang ekonomi yang memungkinkan untuk kemudian dikembangkan di Koperasi Pondok Pesantren sangat terbuka. Di kami di Kementerian Koperasi ada LPGP, Lembaga Pengelola Dana Sirkulir, selain juga memberikan akses pembiayaan untuk pengembangan usaha, juga pendampingan unit bisnis.